Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 11 Februari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Penemuan macan tutul yang menggegerkan warga di kawasan hutan Cibalong, Kabupaten Garut sudah dikonfirmasi oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat. Macan tutul yang diberi nama macan sancang itu ditemukan di kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Gunung Pasir Salam, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ditemukannya macan sancang itu pun akan ditindaklanjuti dengan mengusulkan Perum Perhutani KPH Garut agar kawasan tersebut dijadikan kawasan ekosistem esensial. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari yang akan menyampaikan laporannya. Sidki, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi ditemukannya macan tutul tersebut? Baik, Mei. Selamat sore dari Kabupaten Garut. Kronologis ditemukannya macan tutul di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini awalnya dari video viral yang tersebar di media sosial, Mei, yang dibagikan oleh salah seorang pemburu babi hutan yang sedang menelusuri kawasan hutan Cibalong tersebut, tepatnya di hutan blok Desa Sagara. Kemudian detik-detik ditemukannya macan tutul yang diberi nama macan sancang ini diabadikan oleh kamera warga dan disebarkan ke lini masa media sosial. Kemudian setelah dikonfirmasi oleh kami ke BKSDA, ternyata betul macan tersebut berada lokasinya di Cibalong. Jadi sebelumnya video ini pernah tersebar di Kabupaten Kuningan dan warganet menyangka video tersebut merupakan ditemukannya macan tutul itu merupakan di Kabupaten Kuningan. Tapi setelah dikonfirmasi macan tutul yang sedang menaiki pohon karet itu lokasinya berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jadi memang ini kronologisnya sang perekam ini sedang berburu babi hutan di kawasan hutan Sagara di Kecamatan Cibalong. Kemudian ketika mereka berburu, terdengar suara auman begitu dari macan itu, dan mereka anjing-anjing pemburu ini akhirnya mencari sumber suara tersebut. Setelah dicari ternyata berada seekor macan tutul yang berada di pohon lain. Kemudian setelah dipantau, macan tutul itu kembali turun dan kembali naik ke pohon karet yang ada di kawasan tersebut. Kemudian ini memang kawasan perhutani ya, dan jauh dari pemukiman warga. Dan macan tutul yang berada di pohon karet itu tingginya sekira 15 meter. Dan warga yang merekam itu berada di bukit, di ketinggian bukit sehingga sejajar begitu. Ya, akhirnya macan tutul ini viral dan ditemukan, dan setelah dikonfirmasi ke BKS3 ternyata di kawasan tersebut ada 3 macan tutul serupa yang memang habitatnya ada di sana. Terus ini memang habitat macan tutul ini juga diperkirakan berasal dari hutan Leuweung Sancang, yaitu hutan yang dilindungi di Kabupaten Garut. Jaraknya sekitar 12 km dari hutan Leuweung Sancang. Begitu Mei kronologis dari ditemukannya macan tutul di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut ini. Ya, kemudian Sidki, bagaimana langkah dari BKSDA sendiri atas penemuan macan tutul ini? Baik Mei, setelah ditemukannya macan tutul ini, BKSDA merencanakan kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan dilindungi, sehingga warga tidak diperbolehkan kembali untuk berburu di kawasan itu, karena memang kawasan tersebut ternyata sebagai habitatnya macan tutul yang ada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut ini. Jadi memang langkah-langkah serius sudah dilakukan oleh BKSDA, termasuk pendataan, termasuk himbauan-himbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak berburu di kawasan tersebut karena itu merupakan kawasan habitatnya macan tutul itu, Mei.
Ya baik, terima kasih Sidki Algifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan maut kembali terjadi di Duku Pondok, Desa Sambung Macan, Kabupaten Sragen pada hari ini 11 Februari. Kecelakaan melibatkan bus Kramat Jati bernomor polisi W7451 TGA dengan satu unit truk box Mitsubishi bernomor polisi W8562 NM. Menurut pantauan, bus Kramat Jati itu terperosok ke dalam parit di pinggir jalan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari yang kini sudah terhubung bersama kami. Septiana, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Ya, baik Mei, selamat sore semuanya. Pada hari ini, Jumat 11 Februari tahun 2022, kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Sragen, tepatnya di Dukuh Pondok, kecamatan atau desa dan kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen yang terjadi sekitar pukul 3:45 tadi pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit truk box dengan satu bus Kramat Jati yang saling bertabrakan di lokasi tersebut. Kronologi kejadian berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Sragen dijelaskan bahwa awalnya bus Kramat Jati melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Sragen menuju ke Kabupaten Ngawi, dan truk box tersebut melaju dari arah sebaliknya, yakni dari arah Ngawi menuju ke Kabupaten Sragen. Kemudian saat mendekati TKP, dikarenakan memang kondisi masih pagi dan gelap serta lokasi sekitar juga berada di tikungan, diduga sopir truk box yang melaju dari arah timur menuju ke barat tersebut mengantuk dan melaju terlalu kanan di jalan tersebut. Kemudian dari arah sebaliknya melaju juga bis tersebut yang kemudian menabrak hingga menyebabkan bus tersebut terdorong hingga masuk ke dalam parit yang ada di kiri jalan tersebut. Begitu, Mai. Iya, kemudian apakah ada korban meninggal akibat kejadian ini dan ada berapa korban luka? Ya, Mai, dari diketahui berdasarkan penjelasan dari kru bus tersebut terdapat terdapat 13 penumpang, yang mana satu sopir dan dua kru bus yang lainnya, dan dari kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia yakni penumpang yang berasal dari Jakarta Barat, dan dua penumpang lainnya mengalami luka-luka yang kini sudah dilarikan yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen, dan satunya lagi dibawa ke RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Ya, kemudian Septi, bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat kejadian kecelakaan tersebut? Ya, menurut kesaksian dari warga sekitar, sebenarnya di lokasi tersebut sudah jarang terjadi kecelakaan, di mana kecelakaan sudah terakhir terjadi beberapa waktu yang lalu. Kemudian karena kali ini ada kecelakaan dengan cukup besar, warga yang mana pada waktu sekitar pukul 4 atau warga masih dalam keadaan tertidur, terkejut mendengar suara bunyi dari arah jalan yang ternyata setelah dilihat ada atau terjadi sebuah kecelakaan tersebut, dan warga cukup kaget apalagi terdapat korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Ya, baik, terima kasih Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga RT 5 Dusun Muara Kilis, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di dalam kamar. Mayat yang ditemukan tersebut diketahui bernama Ridwan, berusia 47 tahun. Korban merupakan karyawan PT SKU Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Sopianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Sopianto, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan. Menurut pantauan Anda di lapangan, bagaimana kronologi penemuan mayat tersebut? Terima kasih rekan Mai, dapat saya sampaikan. Warga RT 5 Dusun Muara Kilis, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk, diperkirakan sudah 3 hari.
Nah, Mukri salah satu seorang warga setempat mengatakan pada saat dirinya sedang duduk di rumah tetangga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian dirinya merasa curiga, memberitahukan kepada ponakan korban yang bernama Sanusi bahwa ada bau menyengat yang sangat menyengat. Kemudian dirinya merasa curiga dan memberitahukan kepada ponakan korban yang bernama Sanusi bahwa ada bau yang menyengat di rumah korban yang sedang terkunci. Setelah ditelusuri, dari dalam rumah korban mengeluarkan bau busuk, lalu warga mencoba melihat dan mendobrak pintu rumah yang saat itu sedang terkunci di dalam. Setelah didobrak, korban ditemukan sudah meninggal dalam posisi telentang dan badannya sudah membengkak serta mengeluarkan bau busuk. Informasinya sudah 3 hari dia meninggal, korban tersebut tinggal sendiri dalam rumah. Lalu jenazah langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian, dibawa ke puskesmas untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bisa dijelaskan lebih tepatnya kapan mayat ini ditemukan dan apakah ada indikasi pembunuhan? Oke, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan penemuan mayat pada Rabu 9 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB yang bernama Ridwan, 47 tahun. Korban merupakan karyawan PT SKU RT 5 Dusun Muara Kilis, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Nah, menurut informasi dari Kapolsek Tengah Ilir Ibtu John Riaman mengatakan bahwa mayat sudah dievakuasi untuk dilakukan identifikasi. Lanjut kata Ibtu, warga bersama personil Polsek langsung membawa puskesmas dan menurut keterangan Dr. Leni Susanti, Kepala Puskesmas Mengupe, tidak ditemukan tanda luka kekerasan. Korban mempunyai riwayat penyakit gula, sesak napas, dan darah tinggi, sehingga sering berobat rutin ke puskesmas. Terima kasih rekan Mei. Ya baik, terima kasih Sofianto dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapolda Maluku mencopot Kapolsek Namrole, AKP Jainuddin dan Kanit Reskrim dari jabatannya lantaran dinilai lalai menjalankan tugas. Pemecatan itu buntut dari kaburnya Benri Nurlatu, terduga pelaku ruda paksa anak kandungnya sendiri dari Mapolsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan pada Sabtu 22 Januari lalu. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengaku sangat menyesalkan kelalaian anggotanya di Polsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon yang kini sudah terhubung bersama kami. Alvin, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Oke, baik. Terima kasih rekan Mei. Baik, jadi kejadian ini bermula pada awal bulan Januari lalu, di mana FN ini dilarikan ke rumah sakit Namrole pada tanggal 18 Januari dengan keluhan diare. Namun ternyata dari hasil pemeriksaan seluruh rongga mulut FN penuh jamur serta ada sedikit robekan di bagian anus dan juga di alat vital dari FN sendiri. Untuk itu pada saat diselidiki ternyata FN sempat mengaku bahwa ayahnya Benri Nurlatu yang melakukan hal tersebut. Untuk itu pada tanggal 8 Februari FN mengembuskan nafas terakhir dengan penyakitnya itu dan tapi sebelumnya itu pada tanggal 22 si pelakunya atau ayahnya kandungnya sudah sempat ditangkap, dibawa ke sel Polsek Namrole Buru Selatan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana terduga tersangka ini bisa kabur dan apa imbas dari kaburnya terduga pelaku ini? Oh ya, jadi perlu diketahui bahwa dari keterangan Kabid Humas Polda Maluku bahwa terduga pelaku sempat ditangkap pada tanggal 22 Januari kemarin yang lalu pada pukul 16.30. Namun pada saat ditangkap pelaku tidak sempat langsung diperiksa, diintegrasi, tapi pelaku langsung dijebloskan ke dalam penjara dan pada saat malam pelaku mau diperiksa
dari sel tahanan ada anggota yang bawa pelaku dari sel tahanan ke ruang pemeriksaan. Sebelum sampai di ruang pemeriksaan, pelaku langsung melarikan diri dan melompat sebuah tembok polsek tersebut. Dan setelah diikut tidak dapat hingga saat ini. Dan pelaku dinyatakan buron hingga saat ini. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Alvin, bisa dijelaskan proses penanganan kasus ini sudah sampai mana? Ya, proses penanganan kasus ini saat ini sudah sampai di tahap penyidikan, di mana polisi penyidikan saksi-saksi, tapi terungkap lagi dari proses penyidikan polisi bahwa bukan hanya korban FN anak ketiganya, tapi ada korban anak keduanya juga yang masih umur 7 tahun, yakni JN, juga menjadi korban kebiadaban ayah kandungnya sendiri. Untuk itu pihak kepolisian saat ini sudah menerjunkan tim trauma healing dan kasus ini sudah limpahkan ke Polres Pulau Buru, karena itu masuk kawasan Polres Pulau Buru. Jadi kasus ini sedang didalami oleh Polres Pulau Buru, Satreskrim Polres Pulau Buru, dan pelaku saat ini sedang dicari oleh Polres. Dan akibat dari perbuatan larinya tersangka IHFN ini, di mana Kapolsek Namrole dan Kanit Reskrim langsung dicopot dari jabatannya, di mana Kapolsek AKP Jainuddin dipindahkan beserta anak buahnya, Kanit dipindahkan ke Yanma Polda Maluku dalam rangka evaluasi jabatan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Alvin Risanto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Maluku. Berikut tayangannya untuk Anda. Di Rabu tanggal 9 ada salah satu pasien anak-anak di rumah sakit Buru Selatan meninggal dunia atas nama FN. Yang bersangkutan merupakan korban pencabulan dari salah seorang yang merupakan ayah kandung beliau. Korban bukan hanya yang bersangkutan tetapi juga kakaknya atas nama JN, di mana JN saat ini juga sementara dirawat di rumah sakit Namrole. Kemudian sangat kita sayangkan, dan tentunya kasus ini Polda Maluku juga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Pak, pelaku sudah ditangkap, Pak? Kasus ini dilaporkan ke Polsek Namrole pada tanggal 22 Januari tahun 2022 kemarin. Kemudian pelaku yang juga merupakan ayah kandung dari korban pada hari itu juga ditangkap pukul 16.30. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Polsek Namrole, dan malamnya sungguh kita sayangkan yang bersangkutan melarikan diri. Tim gabungan Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan bersama Satreskrim Polres Oki berhasil menangkap tersangka begal di Kabupaten Oki yang tega menembak mati korbannya. Tersangka ialah Afdian alias Rian, warga Lempuing Oki, dan Hasanedi alias Edi Saputra, warga Desa Gadung Sari, Mesuji Makmur Oki. Polisi terpaksa menembak mati tersangka Afdian lantaran memberi perlawanan sengit saat ditangkap. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Arif Rohekan, yang kini sudah terhubung bersama kami.